Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Rinzani. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai sudut matematika kelas 4. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai garis ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Kita belajar mengenai sudut. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah sudut. Ada pengertiannya, nama sudut, dan macam-macam sudut. Lalu yang kedua adalah mengukur sudut. Nah, ada mengukur besar sudut dan sudut pada bangun datar. Jadi nanti diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan pengertian sudut, nama sudut, macam-macam sudut, dan tahu bagaimana cara mengukur besar sudut dan sudut pada bangun datar. Langsung saja ke yang pertama. Hal dasar yang harus kalian tahu tentang sudut. Dimulai dari pengertian sudut. Apa itu sudut? Nah, ini Ibu kasih contoh sudutnya. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis. Nah, dua garisnya ini ya. Dua garis yang berpotongan di satu titik yang dilambangkan. Nah, jika kalian melihat seperti ini artinya adalah sudut. Nah, daerah ini disebut dengan daerah sudut. Kalau begitu Ibu kasih nama dulu ini sudutnya. A, B, C. A dan C merupakan kaki sudut. A berarti garis ini ya. A dan C merupakan kaki sudut. Kaki sudut adalah garis pembentuk sudut. Ingat ya. Sedangkan titik B, nah titik ini yang ada di sini, yang ada di ujung, disebut titik sudut atau pangkal karena merupakan titik pertemuan kedua kaki sudut. Pertemuan antara garis A dan garis C adalah B, disebut titik sudut. Harus ingat sekali lagi, yang ini adalah kaki sudut sama dengan C ya, A dan C. Dan ini adalah yang warna merah daerah sudut dan yang B adalah titik sudut. Selanjutnya, alat manual untuk mengukur sudut apa coba? Iya, ini dia. Penggaris busur. Diusahakan kalian harus memiliki penggaris busur ya, supaya kalian bisa mengukur sudut nanti. Selanjutnya kita langsung ke nama sudut. Bagaimana sih cara penamaan sudut? Cara menyebutnya gimana ya? Coba perhatikan ya. PQR. Nama sudut diberikan berdasarkan huruf-huruf yang tertera pada ujung-ujung garis di sudut tertentu. Nah, sudut ini bisa disebut sebagai sudut Q. Nah, ini kan Q. Atau bisa ditulis seperti ini. Ingat ya, ini adalah lambang sudut. Bisa juga sudut ini disebut dengan sudut PQR nih. PQR atau ditulis seperti ini, sudut PQR. Jadi kan Q itu titik sudut ya. Berarti Q itu disebutkan yang kedua setelah P. PQR. Jadi setiap titik sudut harus disebutkan kedua, tidak bisa QPR ya. Tidak bisa RPQ, tidak, itu salah. Yang benar itu adalah sudut PQR. Jadi penamaan sudut itu ada dua.
Ini bisa disebut satu huruf saja, sudut Q, atau 3 huruf, sudut P, Q, R. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai macam-macam sudut. Wah, ada apa saja ya? Nah, ini macam-macam sudut berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama, wah, dua-duanya tegak lurus. Apa ya? Dan sudutnya itu 90 derajat. Ternyata ini namanya sudut siku-siku. Kenapa coba disebut sudut siku-siku? Karena tegak lurus dan membentuk ini seperti siku. Jadi disebut sudut siku-siku. Harus ingat ya, yang tegak lurus namanya sudut siku-siku. Yang tegak lurus ingatnya ke siku. Nah, sudut siku-siku itu terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Nih ada yang ke atas dan ada yang ke kanan. Masih ingat ini garis apa? Vertikal dan horizontal, sehingga membentuk sudut berapa derajat? 90 derajat. Jadi nanti kalian misalkan kalau menemukan ada yang garis saling berpotongan tegak lurus, itu pasti 90 derajat, tidak usah dihitung lagi ya. Yang kedua, ini apa ya? Kita lihat sudut lancip kurang dari 90 derajat. Namanya itu sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi sudut lancip ini seperti namanya ya lancip. Jadi kurang dari 90 derajat tuh. Jadi melancip ininya nih. Ya, tidak melebar. Di sininya sempit. Kalau sudut lancip itu kan kurang dari 90 derajat. Jadi sudutnya itu sempit. Satu lagi, wah, kalau tadi sudut lancip sempit, ini kebalikannya, kebalikan dari sudut lancip, lebar ya. Ternyata namanya sudut tumpul. Ciri-ciri sudut tumpul adalah lebih dari 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih besar dari sudut siku-siku, atau lebih besar dari 90 derajat. Ingatnya kalau sudut tumpul itu kebalikan dari sudut lancip. Sudut tumpul itu luas tuh, daerah sudutnya luas, lebih dari 90 derajat. Siku-siku 90 derajat, sudut lancip kurang dari 90 derajat, dan sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Nah, kalian harus mengerti ya. Harus dipahami. Oke, selanjutnya. Yang kedua, kita akan mengukur sudut. Nah, mengukur besar sudut lancip dulu. Ingat tadi, kalau sudut siku-siku tidak usah diukur, karena pasti 90 derajat. Jadi langsung ke mengukur besar sudut lancip. Masih ingat sudut lancip yang seperti apa? Nah, yang daerah sudutnya itu sempit. Ini namanya sudut lancip sudut ABC, atau bisa disebut sudut B. Ada yang masih ingat tadi Ibu kan sudah menyebutkan cara atau alat untuk mengukur besar sudut itu apa? Iya, penggaris busur. Nah, seperti ini ya bentuknya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara mengukur besar sudut lancip menggunakan penggaris busur? Ingat, kan lancip itu sempit. Jadi nanti yang dilihatnya itu adalah angka-angka yang kecilnya. Nih, misalkan ini 40,
Nih ya, jajaran yang atas kan 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, dan 10. Sedangkan jajaran yang bawah itu besar-besar ya, 100 ke atas. Nah, yang kita lihat itu yang apa coba? Yang kecil, yang lebih kecil ya. Misalkan di sudut, maksud ibu di penggaris busur kalian, yang besarnya ini ada di atas, tidak apa-apa. Yang penting saat mengukur besar sudut lancip, kita lihat yang kecilnya. Oke, sekali lagi, yang kecilnya. Misalkan di busur kalian mah yang kecilnya ada di bawah, berarti kita lihat yang bawah, yang pokoknya yang kecil ya. Ingat, sudut lancip yang kecil. Nah, cara mengukurnya adalah, kita lihat ini ya, 90 derajat. Harus disatukan titik ini dengan titik sudutnya. Harus disatukan, berarti kita harus menyatukan ini dengan sudut B atau titik sudut B. Dan salah satu kaki sudutnya itu harus ada di 0. Seperti ini ya, coba. Nah, seperti itu, lihat ibu. Titik sudutnya harus ada di tengah-tengah ini, di jajaran 90 derajat, sini ya. Dan salah satu kaki sudutnya harus ada di 0, jadi harus lurus. Oke, nah setelah itu kita lihat ini A, garis A-nya kita lihat. Berapa coba? Ingat tadi sudut lancip, berarti yang dihitungnya yang kecil yang besar? Iya, yang kecil. Ini 70 bukan? Bukan, 80 bukan. Tapi berada di antara 70 dan 80. Berarti berapa? Ya, 75. Jadi, besar sudut ABC adalah 75 derajat. Dari mana, Bu, 75 ini? Nih, kita lihat dari sini. Ini itu 75 kan? Di antara 70 dan 80, jadi 75. Kita coba mengukur sudut yang lain, yaitu sudut tumpul. Nah, ibu punya sudut tumpul, ibu kasih nama sudut ABC. Nah, ibu siapkan penggaris busurnya. Jika tadi mengukur sudut lancip itu yang dilihatnya apa? Ya, angka yang kecil, berarti jika sudut tumpul yang dilihatnya itu angka yang besar, karena sudut tumpul itu pasti lebih dari sudut siku-siku atau lebih dari 90 derajat. Seperti itu. Jadi tidak mungkin ada sudut tumpul yang 40 derajat. Oke, mengerti? Nah, untuk cara penggunaannya masih sama. Kita harus menempelkan ini titik tengah dari penggaris busurnya ke titik sudut. Nah, di sini titik sudutnya B, berarti kita harus menempelkan ini dan ini. Selanjutnya, kita harus menempelkan salah satu kaki sudutnya di sini, di 180 atau 0. Jadi harus lurus gitu intinya ya. Ibu mau menempelkan yang ini, yang C, karena C emang sudah lurus. Coba ya. Nah, seperti ini. Ingat, titik sudut harus menempel di tengah-tengah penggaris busur. Dan salah satu kakinya harus sejajar seperti ini di titik 180 atau 0. Lalu, bagaimana, Bu? Kita lihat. Nah, ini ada di berapa nih? Kan ini sudut tumpul. Yang dilihat itu adalah yang besarnya. Berarti ini berapa? Kan ini 150, ini 130, berarti ini? Iya, 140 derajat. Jadi, sudut tumpul ini adalah 140 derajat. Oke, lanjut. Masih mengukur besar sudut tumpul, tapi soalnya seperti ini. Wah, sudutnya kebalik ya. Ibu namain dulu.
namanya ABC. Jika sudutnya kebalik, berarti ya penggaris busurnya juga harus kebalik. Karena apa coba? Karena tengah-tengah garis busur ini ya, yang titik ini harus ada di titik sudut. Nah, jadi kebalik ya. Oke, sekarang kita tempelkan. Caranya masih sama ya. Ini titik sudut menempel di tengah-tengah penggaris di 90 derajat dan salah satu kakinya menempel di titik ini ya, titik yang lurus atau 180 atau 0 derajat. Lalu kita lihat nih di sini. Wah, karena ini sudut tumpul, berarti yang dilihatnya yang besarnya atau yang kecilnya? Iya, yang besarnya, yang ratusannya ya, yang lebih dari 90. Berarti ini berapa coba? Iya, 160 derajat. Jadi, besar sudut ABC adalah 160. Nah, ini Ibu salah ya. Apa harusnya 100? Harusnya ini 160. Kalau 140 yang tadi. 160 derajat dari mana? Dari sini. Ya, ini kan 160 derajat. Ingat ini sudut tumpul. Jadi, dilihatnya yang besarnya. Gitu. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu sudut pada bangun datar. Ibu akan membahas segitiga. Nah, segitiganya dikasih nama dulu A, B, C. Nah, segitiga itu kan punya sudut ya. Ada berapa sudutnya? Ada 3. Sudut C, sudut B, dan sudut A. Nah, semua segitiga itu, jika sudut-sudutnya dijumlahkan, adalah 180 derajat. Nih, kalian harus ingat ini teh rumus. Jika A, sudut B, dan C dijumlahkan, pasti jumlahnya 180 derajat. Ini sudah ketentuan ya, jadi tidak mungkin jumlah sudut-sudut segitiga itu selain dari 180 derajat. Begitu. Nah, satu lagi Ibu akan memberi contoh. Ini bentuk apa coba? Ada berapa sudut? 4. Jadi Ibu memberi contoh bangun yang memiliki 4 sudut. A, B, C, dan D. Nah, ini bisa dibilang segi 4 ya, karena memiliki 4 sudut. Meskipun ini trapesium, tapi bisa disebut segi 4. Nah, kalau tadi rumus segitiga adalah jika seluruh sudutnya dijumlahkan, maka akan berjumlah 180. Jika ini, bangun segi 4 ini, jika semua sudutnya dijumlahkan, sudut A, sudut B, C, dan D, pasti jumlahnya itu 360. Harus ingat ya, 360. Ngerti? Nah, sekarang Ibu akan memberi contoh soal. Yang ini dulu, yang segitiga dulu. Begini contoh soalnya. Jika sudut A sama dengan 40 derajat, oh yang A ini katanya 40 derajat. 40 derajat. Ketahui ya ini. Dan sudut C ini ya, 100 derajat. Maka yang ditanyakannya apa? Sudut B. Ini sudut B belum tahu. Ya. Sudut A sudah tahu 40 derajat. Sudut C sudah tahu 100 derajat. Yang B belum tahu. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan ke rumus. A berapa? 40 derajat. B berapa? Belum diketahui. Jadi tetap tulis B. Lalu C berapa? Sudah diketahui belum? Sudah ya. Berapa? 100.
tulislah. Sama dengan 180. Ini teh dimasukin ke rumusnya ya. 40 dari mana, Bu? Sudut A. B, kenapa Bu belum diketahui? Ya memang belum diketahui, jadi tetap ditulis B. Nah, ini 100 dari mana, Bu? Dari sudut C. Ini kan soalnya ada sudut C 100. 180 dari mana, Bu? Ingat, jika sudut segitiga dijumlahkan semuanya pasti 180. Jadi ini adalah rumus. Sekarang coba 40 dan 100 bisa kan dioperasikan? Iya. Dijumlahkan 100 dan 40. 100 ditambah 40 berapa? 140. Kalau B tidak bisa dioperasikan, jadi tetap ditulis saja B. Sama dengan 180, tetap ya, turun. Setelah itu, coba bagaimana? Nih, B-nya tetap dan 140-nya pindah ke sebelah sini. Ya, jadi kurang 140. Kan 140 di sini asalnya positif. Kalau pindah ke sebelah sini jadi ada tandanya tanda kurang. Kan kita mau mencari B nih, yang sudah diketahui itu 140 dan keseluruhannya adalah 180. Otomatis kalau kita mau mencari B, maka kita harus mengurangi keseluruhan atau 180 dikurangi yang sudah kita ketahui yaitu 140. Hasilnya berapa coba? Nah, hasilnya adalah 40. Jadi, sudut B adalah sudut B adalah 40 derajat. Coba kita buktikan benar atau tidak ya. Kita buktikan jika semua sudut ini dijumlahkan, jumlahnya harus 180. 40 ditambah 100, 140 ya. 140 ditambah 40, 180. Wah, benar. Berarti jawabannya benar karena ini tadi saat dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Nah, jangan lupa harus menuliskan derajatnya ya, satuannya. Oke, sekarang lanjut ke bangun yang kedua. Soalnya seperti ini. Jika sudut B 60 derajat, yang ini. Katanya 60 derajat. 60 derajat. Hitunglah sudut A nih, yang ini yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan A. Nah, ingat anak-anak, sudut C dan D adalah, coba, kan ini tegak lurus ya. Tegak lurus. Tegak lurus. Berarti ini adalah sudut siku. Dan sudut siku-siku itu memiliki sudutnya berapa? 90 derajat. Jadi kita sudah memiliki 3 clue atau 3 sudut yang sudah diketahui. Ada B 60 derajat dari mana ini? Dari soal ya, sudah diketahui. Lalu C berapa? 90 derajat. Kenapa Bu C 90 derajat? Karena ini adalah sudut siku-siku nih. Kalian harus memperhatikan. Ini kan tegak lurus. Jadi sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu 90 derajat. Tidak usah dihitung lagi karena pasti sudut siku-siku itu 90 derajat. D juga 90 derajat. Kenapa Bu? Karena ini juga sudut siku-siku. Coba perhatikan. Tegak lurus kan? Iya. Yang belum diketahui hanya A. Nah, caranya sama seperti tadi. Masukkan ke rumus. Rumusnya A ditambah B tambah C tambah D sama dengan 360. 360 dari mana, Bu? Ini adalah rumus ya. Kita masukkan A, belum diketahui. B-nya 60 dari mana, Bu? Ini B60 nih dari soal. C-nya 90 dari mana, Bu? Karena C merupakan sudut siku-siku. D-nya juga 90 dari mana, Bu? Karena D merupakan sudut siku-siku. Dan semua sudut siku-siku itu pasti 90 derajat. Nah, kita sudah memiliki 3 sudut yang kita ketahui. Sekarang kita
operasikan 60 ditambah 90 ditambah 90 berapa coba? Iya, 240. A-nya tidak dioperasikan, jadi tetap ditulis. A ditambah 240 sama dengan 360. Nah, anak-anak bayangkan, kan keseluruhan sudut ini ya, 4 sudut ini jika dijumlahkan adalah 360. Kita sudah mengetahui 240-nya. Berarti kalau mau mencari A-nya bagaimana coba? Tinggal dikurang. Jadi kan 360 teh keseluruhan. Keseluruhan dikurangi yang sudah kita ketahui. Gitu. Nah, A sama dengan 360 tetap. Nih, 240-nya pindah. Kurang ya? Berapa coba hasilnya? Iya, A-nya 120 derajat. Ya. Terus 20 derajat. Coba kita buktikan. 120 ditambah 60 ditambah 90 ditambah 90. Iya, benar. Hasilnya 360 derajat. Berarti benar. Kalian harus ingat ya, ini rumusnya. Nih rumusnya. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Sekarang kalian kerjakan coba halaman 38 LKS Matematika. Oke? Jika ada kesulitan boleh bertanya kepada Ibu. Gitu ya anak-anak. Semangat mengerjakannya. Semoga kalian mengerti. Jika tidak mengerti, jangan sungkan-sungkan tanyakan pada Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.